Salah satu pertanyaan template atau pertanyaan yang sering banget saya terima dari teman-teman. Di antaranya, Bang, bagus mana antara RTX 4060 dan 3060? Bang, bagus mana antara Ryzen 5 5600 dan Core i5 12400F? Tapi beberapa di antaranya ada yang menarik, yaitu pilih Ryzen 5 5600G atau Core i5 12400 polos alias non-F kalau kita mau rakit PC tanpa VGA. Nah, untuk menjawab hal itu, di sini saya akan menjelaskan masing-masing keunggulan dan kekurangan di antara keduanya. Yang pasti, setelah saya sebutkan, jangan nanya lagi. Intinya, bagus yang mana, Bang? Ya karena sejatinya jawaban yang didapat akan klise, yaitu tergantung kebutuhan. Di sini saya ada dua PC yang masing-masing nggak pakai GPU atau VGA tambahan, alias mengandalkan iGPU aja. Pemilihan komponennya pun saya usahakan untuk mirip-mirip, mulai dari mubonya yang sama-sama basic, yang AMD pakai A series, yang Intel pakai H series. Coolernya sama-sama Thermalright, cuman beda warnanya aja. RAM-nya dari Tim, dan SSD-nya juga sama-sama dari Adata Legion 710. Jadi, secara overall ini bisa dibilang seimbang lah, bener-bener cuman beda di prosesornya aja. Biar nanti pas pengetesan pun seimbang juga, nggak ada perbedaan yang jomplang dari masing-masing kubu. Yang warna hitam ini adalah PC milik Mas Komang asal Bali, yang kebutuhannya memang untuk gaming casual aja. Budget tipis tapi pengen gaming casual dengan catatan semua partnya baru, ya rakit AMD Ryzen 5600G adalah pilihan yang pas. Kalau ada budget lebih, tinggal tambah VGA tuh nantinya. Sedangkan yang putih ini adalah PC milik Mas Fahmi, asal Tangerang, yang kebutuhannya buat multitasking kerjaan aja. Pengennya pas ngerjain Excel dan lain-lainnya itu bisa sat-set, buka aplikasi banyak juga gak ada kendala. Jadi, emang pilihan yang tepat adalah Core i5 12400 polos, alias non-F. Karena ya nggak butuh performa GPU yang gimana-gimana, asal bisa display aja udah cukup. Mari kita uji aja kedua PC ini beserta penjelasannya. Kita awali dulu dengan Cinebench R23. Teman-teman bisa lihat di sini pada hasil skornya. Si Intel Core i5 lebih unggul dari segi single core maupun multi-core-nya. Tapi tentu, skor ini akan lebih besar lagi ya kalau teman-teman pakai motherboard yang lebih bagus lagi, seperti minimal B series. Tapi walaupun lebih unggul, skornya terpaut nggak terlalu jauh-jauh juga sih. Mungkin kalau dihitung secara kasar bisa beda sekitar 10%-an. Jelas ya, di sini untuk penggunaan multitasking, Intel bisa lebih baik daripada AMD. Walaupun menggunakan cooler yang sama, tapi tentunya perbedaan suhu bisa berbeda. Pada Intel di sini terlihat lebih adem ya, maksimalnya ada di 64 derajat. Kalau si AMD maksimalnya ada di sekitar 77 derajat. Kalau kita uji lagi di Geekbench, perbedaannya hampir sama pada pengujian di Cinebench tadi ya. Nah, kalau kita uji di Firestrike, yang mengandalkan kemampuan antar CPU dan GPU juga, Intel jelas kalah ya, karena memang perbedaan skor yang lumayan jauh antara iGPU Intel dan juga iGPU AMD. Dari pengetesan tadi, sedikit atau banyaknya, kita udah tahu lah ya, kalau performa Intel jelas lebih unggul daripada AMD, kalau dari segi performa prosesornya aja. Tapi dari segi iGPU AMD Radeon jelas lebih perkasa daripada Intel. Terus kalau kita uji performa iGPU-nya gimana? Kalau misal kita pengennya main game, apakah kalau kita pilih Intel bakal tetap bagus? Mari kita uji aja. Untuk pengaturan iGPU di sini saya setting default ya untuk si Intel. Karena masalah memory size, dia akan ngambil dari RAM menyesuaikan dengan kebutuhannya. BTW, si Intel Core i5 12400 ini punya iGPU Intel UHD 730. Sedangkan pada AMD, saya setting VRAM di 2GB. Ini sebenarnya bebas aja ya teman-teman, mau disetting di berapa GB. Mau 2GB, 4GB, dan seterusnya bebas aja, terserah kalian. Tapi tentunya sesuaikan dengan game yang dimainkan. Juga kapasitas RAM kalian ya, jangan terlalu gede juga tuh settingnya, nanti malah RAM-nya kepotong banyak. Jadi saran saya kalau game-game yang casual agak lumayan ringan-ringan gitu, 2GB aja cukup sih. Para game kikir maksudnya Genshin Impact dengan resolusi 1080p, grafik setting low, si Intel kelihatan agak susah buat dapetin FPS yang stabil ya, ada di sekitar 50-an aja. Sedangkan si AMD jelas stabil banget, nggak ada kendala sama sekali.
Lalu jika kita ubah pada settingan highest, si Intel udah jelas nggak playable lagi ya. Belasan FPS gini aja udah bisa dibilang nggak playable. Apa kabar tuh yang bilang 5 FPS lancar, oi? Sedangkan kalau si AMD masih oke-oke lah, ada di sekitar 30-an FPS. Ini tergantung preferensi sih, ada yang nyaman-nyaman aja main di 30 FPS, tapi ada juga yang merasa nggak nyaman kalau FPS udah di bawah 40-an. Pada GTA 5, si Intel masih cukup kesulitan sama seperti sebelumnya buat ngejar 60 FPS. Tapi kalau si AMD mah jelas lah udah sangat playable, masih sangat nyaman buat dimainin. Terus, kalau kita mau gaming kompe gitu kayak Valorant, sebenarnya kedua prosesor ini sudah sama-sama enak aja. Keduanya sudah sama-sama bisa dapet di 100-an FPS lebih. Namun ini dengan settingan low ya. Coba kalau kita ubah ke high. Si Intel udah bisa dibilang nggak playable untuk main karena kerasa banget agak patah-patah gitu. Main game tembak-tembakan gini, kalau kerasa nggak smooth, kemungkinan kalahnya sih gede ya untuk di headshot sama orang duluan. Tapi kalau si AMD masih bisa dibilang aman-aman aja, walau masih agak susah buat ngejar 100 FPS. Jadi kesimpulannya teman-teman udah pada paham lah ya. Intinya, keunggulan Intel ada pada performa prosesornya, yang mana lebih baik entah di single core maupun multicore. Cocok banget buat kamu yang kerjanya ngandelin multitasking, kayak data-data di Excel, buka banyak aplikasi, pindah sana-sini, pokoknya buat yang si paling multitasking lah. Nah, sedangkan AMD ini sangat cocok buat kamu yang emang fokusnya buat gaming. Mau main game-game kompe, sampai beberapa game zaman sekarang pun masih bisa pakai banget. Karena iGPU si Vega 7 ini masih bisa diandelin. Apalagi buat kamu yang mau nabung beli VGA nantinya. Nah, Vega 7 ini bener-bener pilihan yang pas buat para gamers kere-hore. Tapi, apakah kalau keduanya dipasangin GPU atau VGA tambahan, performanya akan sama? Tentunya enggak sob, kita asumsikan keduanya menggunakan VGA tambahan dengan seri yang sama. Tentu aja Intel Core i5 12400 akan punya FPS yang lebih tinggi, karena sekali lagi, kalau kita bicara soal performa prosesor, Intel bisa lebih unggul. Tapi kalau ngomongin soal iGPU-nya aja, jelas AMD bisa lebih unggul. Jadi jangan salah pilih ya kalau mau rakit PC tanpa VGA, kembalikan lagi pada kebutuhan masing-masing. BTW, kalau dihitung-hitung secara harga, rakitan Intel itu bisa sedikit lebih mahal daripada AMD Ryzen. Perbedaannya kurang lebih segini. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman, dan semoga juga bisa jadi referensi. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.